Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah, saya sehat Bu Dia. Bagaimana kabar Bu Dia? Alhamdulillah baik. Nah Bu Ani ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Iya Bu Dia. Jadi saya memang mau berbicara tentang suatu hal dengan Bu Dia. Apakah Bu Dia ada waktu luang? Wah, dengan senang hati Bu Ani. Bu Ani bisa berbagi cerita dengan saya. Baik Bu Dia, terima kasih sekali ya Bu Dia ya. Jadi begini ya Bu ya. Saya itu ada sedikit permasalahan Bu tentang kedisiplinan murid saya Bu Dia. Permasalahan apa Bu Ani? Coba jelaskan kepada saya. Jadi ya Bu ya. Saya ini sedang memikirkan tentang murid-murid yang ini sudah berhari-hari ya Bu ya, dan sudah ya dalam beberapa waktu dekat ini sering terjadi. Jadi akhir-akhir ini ya Bu itu sering terjadi kecelakaan itu yang menimpa murid sekolah sini Bu dia. Dan kemarin itu sudah 2 kali, 3 kali kemarin itu malah saya dan Bunda Linda itu mengantarkan murid pulang ke rumah karena kecelakaan saat pulang sekolah, Bu. Dan kemarin juga ada yang diantarkan ke puskesmas juga ada. Jadi sebelumnya juga ada kasus itu murid yang naik motor dengan seenaknya sehingga menyenggol pengendara jalan lain, sehingga pengendara lain itu ya sempat marah-marah dan memang itu ya sempat apa komplain lah Bu ya kepada saya ya. Nah, dan ini juga banyak siswa yang berangkat ke sekolah itu ya Bu mengendarai sepeda motornya itu mengendarai sendiri Bu, dan memang mereka itu kebut-kebutan di jalan ya. Selain itu mereka juga mengendarai motornya itu tidak standar Bu ya. Jadi motornya itu ada yang knalpotnya grong, kemudian ada yang tidak lengkap kendaraannya. Sering sekali itu saya jumpai anak-anak itu motornya paling sering itu tidak ada spionnya, seperti itu Bu. Dan terlebih lagi ya Bu ya, mereka itu tidak memakai helm. Dan ini membuat saya sangat khawatir Bu, karena usia mereka kan ya memang belum boleh ya untuk mengendarai sepeda motor sendiri. Namun ya itu Bu ya, di sisi lain saya juga menyadari bahwa kebanyakan orang tua di sini itu sibuk bekerja, jadi mereka memfasilitasi anak mereka dengan motor untuk berangkat ke sekolah sendiri, Bu. Oke, berarti kalau bisa saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Ani ini banyaknya murid yang tidak mematuhi aturan berkendara ya Bu, begitu? Iya Bu, betul. Jadi murid-murid itu tidak disiplin ya Bu, terutama dalam aturan berkendara di jalan, kemudian kendaraan mereka tadi yang tidak sesuai dengan standar, dan itu juga dikeluhkan oleh pengendara lain Bu, itu yang membuat saya sangat khawatir Bu dia. Oke, dari percakapan hari ini, apa tujuan yang Ibu harapkan dari coaching kali ini? Baik Ibu, jadi dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi hal tersebut Bu. Jadi saya ingin ada perubahan pada diri murid-murid. Saya ingin agar murid-murid itu memiliki kesadaran untuk disiplin dalam berkendara di jalan raya, kemudian mereka juga menggunakan helm ketika berkendara, kendaraan yang digunakan pun juga standar dalam artian lengkap, ada spionnya, knalpotnya tidak grong, dan terlebih lagi karena tadi juga ada komplain ya Bu ya, jadi mereka bisa menghormati pengendara lain saat di jalan raya dan tidak kebut-kebutan, bahkan tidak seenaknya sendiri ketika mengendarai motor, begitu Bu dia. Baik Bu Ani, selama ini apakah Ibu sering melihat murid Ibu kebut-kebutan di jalan? Bisa diceritakan lebih lanjut Bu? Iya Bu, jadi saya itu sering ya Bu ya, bahkan sangat sering memang saya itu berangkatnya dari arah selatan itu ya, ketika mau sampai di sekitar sekolah itu saya sering melihat siswa itu kebut-kebutan, dan memang itu saya rasa ya memang mengganggu pengguna jalan lainnya Bu. Jadi seusia murid saya itu kan memang cara berkendaranya mereka itu kan masih labil ya Bu ya, ditambah lagi kadang motor yang tidak dilengkapi spion, jadi kadang mereka itu uh, mau nyelip seperti itu, kadang tidak melihat belakang atau gimana asal kebut-kebutan.
Begitu Bu Dia. Menurut Ibu, kira-kira faktor apa ya yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi? Saya rasa ya Bu, dan saya juga sudah berusaha mencari tahu itu dari penyebabnya itu ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan murid saya itu seperti tadi. Jadi salah satu faktornya itu adalah kesibukan orang tua yang memang sibuk bekerja ya tidak bisa mengantarkan anaknya, kemudian banyak yang menganggap bahwa jalan di depan sekolah ini adalah jalan desa Bu, jauh dari kota. Jadi mereka perkiraannya, oh ini jalan desa, jalan di sekitar daerah mereka. Padahal kan ya jumlah pengguna jalan sudah semakin banyak ya Bu ya, dan jalan itu kan juga sangat ramai apalagi di jam-jam anak berangkat sekolah, kemudian jam-jam pulang sekolah. Dan faktor lainnya itu ya, saya rasa itu karena pengetahuan dan keterampilan mereka, karena usianya masih kurang itu ya Bu. Jadi keterampilan mereka dan pengetahuannya dalam berkendara itu masih belum stabil Bu. Jadi seperti itu ya Bu, ternyata banyak faktor yang menyebabkan anak tersebut berperilaku seperti itu. Iya. Lantas situasi ideal apa yang Bu Ani inginkan? Untuk situasi ideal ya Bu ya. Jadi saya rasa kalau saya meminta siswa untuk tidak naik motor sendiri kan ya susah ya Bu ya. Jadi mengingat sebagian besar orang tua di sini itu memang sibuk bekerja ya. Nah, jika meminta siswa di sini itu untuk naik sepeda, Bu, itu sepertinya kok ya juga susah karena itu juga apa kondisi alamnya di sini juga daerah pegunungan dan untuk sepeda itu kan juga perlu diadakan oleh orang tua. Jadi saya rasa itu kok nanti menyulitkan orang tua seperti itu, Bu Dia. Jadi untuk situasi ideal yang saya inginkan itu adanya perubahan dalam diri siswa, Bu, terutama kesadaran dan disiplin mereka dalam berkendara. Jadi mereka bisa mengendarai sepeda motor dengan tidak kebut-kebutan, mematuhi aturan di jalan raya. Kemudian kendaraan yang digunakan pun juga standar, lengkap, ada spion, dan terutama yang mengganggu itu knalpotnya ya Bu. Tidak ada knalpot grong. Kemudian mereka yang terpenting ini demi keselamatan diri mereka itu mereka bisa menggunakan helm saat berkendara. Gitu Bu Dia. Iya Bu, dari situasi ideal yang Ibu sampaikan tadi, bisa dikatakan itu berada di level 10 ya Bu, kesadaran sikap dan tingkat kedisiplinan murid dalam mematuhi aturan, terutama dalam berkendara itu memang satu hal yang sangat penting. Kira-kira di sekolah Bu Ani, kedisiplinan murid sudah berada pada level berapa ya dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas? Baik Bu Dia, jadi menurut saya untuk tingkat kesadaran dan kedisiplinan siswa dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas itu kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 itu masih berada pada level 5 Bu Dia. Jadi saya mengatakan demikian itu karena saya juga sudah bertanya kepada Bapak Ibu guru piket setiap pagi itu ya Bu, kan melihat langsung di gerbang itu anak-anak yang mengendarai sepeda motor itu bisa melihat langsung kondisi sepeda motornya, kemudian memakai helm apa tidak, itu masih banyak ditemukan murid yang menggunakan knalpotnya juga yang bising, kemudian sepeda motornya sering sekali tidak lengkap, apalagi helm Bu, helm itu banyak sekali yang tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Untuk kondisi tersebut, kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa, Bu, jika digambarkan dari level 1 sampai 10? Eh, Kalau dari level 1 sampai 10 ya Bu Diah ya, itu seharusnya itu sampai level 10 Bu, karena ini kan menyangkut kedisiplinan dan ini terkait dengan kedisiplinan umum juga. Namun setelah saya pikir ya Bu, kalau seketika itu dinaikkan ke level 10 dan itu kan level yang sempurna ya Bu, itu saya rasa kok belum bisa. Jadi saya berharap itu bisa ditingkatkan sampai level 8 dulu Bu Dia. Jadi kalau sampai level tertinggi itu kan memang harus bertahap dan terus menerus ya Bu, melalui pembiasaan-pembiasaan juga dan dari pemantauan kita setiap hari. Apalagi untuk surat izin berkendara itu kan juga sebetulnya untuk anak-anak itu kan
usia SMP belum memenuhi syarat ya Bu, sehingga pasti semua siswa itu belum memiliki surat izin mengemudi. Sementara yang saya harapkan untuk saat ini Bu Dia itu kesadaran murid Bu untuk memakai helm, kemudian kendaraannya pun juga lengkap, tidak menggunakan knalpot yang bising, kemudian tadi tidak kebut-kebutan di jalan raya. Jadi seperti itu Bu Dia. Iya, Bu. Lalu apa saja rencana yang perlu Ibu Ani lakukan untuk membuat murid Ibu itu memiliki kesadaran dan kedisiplinan dalam berkendara, terutama mematuhi peraturan lalu lintas? Untuk untuk rencananya ya Bu ya, yang akan saya lakukan itu, yang saya pikirkan itu ada beberapa rencana Bu Dia sebenarnya. Jadi untuk yang pertama itu terlebih dahulu saya akan membuat kesepakatan sekolah dulu Bu. Jadi bagaimana siswa itu bisa menggunakan helm ya, membuat kesepakatan sekolah, maaf, bahwa memakai helm atau mematuhi peraturan lalu lintas itu demi keselamatan, seperti itu. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan semua pihak di sekolah untuk selalu mengingatkan murid dalam disiplin berkendara, kemudian menyampaikan kepada orang tua tentang disiplin berkendara tadi. Untuk rencana selanjutnya ya Budi ya, ini saya ingin memberikan sosialisasi kepada murid-murid tentang pentingnya kesadaran dan disiplin dalam berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas, Bu. Oke, jadi Bu Ani akan membuat kesepakatan sekolah, berkolaborasi dengan semua pihak sekolah, orang tua, dan memberikan sosialisasi kepada murid ya Bu. Iya, Bu. Sekarang kira-kira selain itu, strategi apa yang akan Bu Ani terapkan yang membuat murid itu kira-kira merasa nyaman? Jadi strategi yang akan saya terapkan untuk membuat murid merasa nyaman itu sebelumnya saya akan konsultasi dulu Bu dengan guru BK ya kan yang langsung menangani murid ya Bu ya. Ya. Kemudian saya juga akan koordinasi dengan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan terutama ini yang terpenting adalah saya berkoordinasi dan konsultasi dulu dengan kepala sekolah Bu Dia. Jadi saya akan konsultasi dulu tentang kesepakatan sekolah yang ingin saya buat tadi dan sosialisasi tentang disiplin dalam berkendara. Dan semua siswa yang naik motor sendiri kan juga harus memakai helm, untuk kendaraannya juga harus standar, lengkap, knalpotnya juga tidak bising, gitu ya Bu. Nah dalam sosialisasi ini nanti saya itu rencana ingin mengundang narasumber yang memang ahli di bidangnya Bu. Jadi agar anak-anak itu lebih yakin anak-anak itu tidak sekedar yang bilang bapak itu sendiri seperti itu ya. Jadi saya ingin bekerja sama dengan Polsek setempat Bu dari Polsek Dawe. Dan setelah ini itu saya ingin mensosialisasikannya juga kepada orang tua. Begitu Bu Dia. Ya, dari beberapa rencana yang Bu Ani sebutkan tadi, mana nih yang paling mungkin dilakukan? Menurut saya untuk yang paling mungkin dilakukan dan yang lebih efektif ya Bu ya menurut saya ya, itu rencana yang tentang sosialisasi dengan mengundang narasumber dari Polsek Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Ani ya rencana yang sudah dipersiapkan. Lalu apa saja nih dukungan yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Jadi begini ya Bu, karena ini sosialisasinya kan mengundang pihak dari luar dan ini juga untuk kepentingan semua murid ya Bu ya. Jadi saya memang membutuhkan dukungan dari semua pihak Bu Dia, terutama dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala urusan kesiswaan, wali kelas, guru BK, itu yang dari dalam sekolah. Jadi semua pihak sekolah itu memang saya sangat membutuhkan dukungannya. Sedangkan dari pihak luar ya Bu ya, itu saya butuh bantuan dari kepolisian setempat tadi, yaitu dari Polsek Dawe untuk bisa menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Ani ya. Jadi Bu Ani nanti akan melakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari luar sekolah ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Kalau ditanya kapan ya Bu, saya akan melakukan kegiatan tersebut secepatnya Bu inginnya. Jadi saya rasa itu
Minggu ini Bu, saya ingin konsultasi dulu dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru lain ya Bu ya. Setelah itu saya akan koordinasi dengan pihak Polsek dan saya harap kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan minggu depan Bu dia. Kemudian apa saja yang harus dilakukan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat tersebut, Ibu? Pastinya Bu, saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian saya menyiapkan berbagai keperluan, misalnya menghubungi narasumber, kemudian memerlukan tempat juga ya Bu. Jadi saya harus menyiapkan tempat, kemudian tadi waktunya kapan. Setelah itu saya juga membuat undangan tadi karena mengundang pihak dari luar. Dan saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Bu dia. Baik Bu Ani, sudah sangat bagus sekali ya rencana aksinya. Dari percakapan kita hari ini, apa nih yang Ibu dapatkan? Terima kasih banyak Bu Dia. Jadi alhamdulillah dari percakapan kita hari ini saya mendapat banyak pencerahan Bu. Saya mendapatkan solusi-solusi tentang permasalahan yang saya alami ya Bu. Saya bisa mendapatkan rencana dan langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan murid dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu saya juga mendapat gambaran Bu untuk mengadakan sosialisasi dengan narasumber yang tepat, yaitu narasumber dari Polsek, dan ini untuk meyakinkan murid sehingga perubahan yang saya harapkan itu dapat tercapai Bu Dia. Alhamdulillah nih Bu Ani sudah mendapat solusi untuk menciptakan perubahan ya, mewujudkan kesadaran dan kedisiplinan murid dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas. Iya Ibu, benar sekali, dan saya lebih optimis lagi untuk dapat melaksanakan rencana aksi saya Bu Dia. Nah, lanjut ya Bu. Apa komitmen yang Ibu Ani buat untuk rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Jadi untuk komitmen saya ya Bu, saya akan selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait kedisiplinan siswa tadi dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas ya. Saya konsisten untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di sekolah untuk selalu mengingatkan agar siswa itu selalu menerapkan disiplin berkendara, gitu Bu Dia. Lalu siapa saja yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen dalam hal ini? Tentunya ya Bu, itu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan satu lagi perlu adanya koordinasi dan kolaborasi dari orang tua juga Bu. Dan tadi juga adanya pihak dari luar dari Polsek, begitu Bu Dia. Bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil coaching hari ini Bu Ani? Baik Bu Dia, untuk tidak lanjut dari hasil coaching hari ini, saya akan segera melaksanakan langkah-langkah rencana aksi saya untuk mengadakan sosialisasi kepada murid-murid tentang kesadaran dan kedisiplinan dalam berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas, Bu. Bagus sekali Bu Ani, alhamdulillah Bu Ani sudah menemukan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi ya. Rencana yang dirancang juga sudah jelas, sudah rinci, dan semoga rencana aksi Bu Ani untuk mengadakan sosialisasi bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih ya Bu Dia. Saya siap Bu, dan sekarang saya merasa lebih bersemangat Bu untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan murid dalam berkendara, terutama di lingkungan sekitar sekolah ya Bu. Bagus Ibu. Nah, untuk percakapan kita saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Tetap semangat Bu Ani. Terima kasih Bu Dia. Percakapan hari ini sangat menyenangkan. Sudah membantu saya Bu Dia dalam menemukan pencerahan Bu. Sama-sama Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia. Bisa saya langsung mulai Bu Ani? Iya Bu Dia. Untuk refleksi coaching kali ini ya.
Coaching sudah berjalan dengan baik selama percakapan sesuai dengan alur Tirta dengan Ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga coach dapat menggali coachee untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi. ya Bu. Coach juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga coachee dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Coaching juga sudah dilaksanakan sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu. Itu yang perlu ditingkatkan lagi adalah semuanya sudah baik saya, tapi ada yang perlu ditingkatkan, memang kita harus lebih memahami lagi prosesnya sehingga coaching selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Iya Bu Dia. Suasana coaching juga sudah nyaman, santai, jadi coach dan coachee juga sama-sama enak untuk melakukan percakapan. Jadi secara keseluruhan sudah sangat baik. Kemudian yang saya lakukan selama proses coaching yaitu saya berusaha untuk tetap fokus dan responsif terhadap percakapan yang dilakukan selama coaching, melakukan percakapan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan, memberikan masukan dan inspirasi kepada coachee, menyimak dengan baik, dengan seksama, dan terbuka terhadap pendapat yang disampaikan coachee. Selanjutnya yaitu saya juga mendengarkan dengan baik ya Bu, selalu terbuka dengan pemikiran orang lain, menciptakan suasana yang nyaman, menerima dan menyaring informasi yang ada, fokus pada percakapan, dan kita sama-sama merespon percakapan kita ya Bu, dan itu artinya kita sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu. Kemudian untuk umpan balik ya, umpan balik dari coaching. Di sini apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, ini selama ya, ini berarti dari Bu Ani. Perasaan Bu Ani setelah melewati proses coaching, di mana saya sebagai coach di sini dan Bu Ani sebagai coaching. Baik, terima kasih Bu Dia. Jadi apa yang saya rasakan pada saat di coaching ya Bu, jadi saya itu merasa lega Bu, dan merasa senang karena permasalahan yang saya hadapi itu dapat teratasi ya Bu, dengan rencana-rencana tadi yang dari Bu Dia bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan saya, mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya apa, sehingga saya bisa menemukan rencana aksinya itu bagaimana, kemudian dukungan apa saja yang saya butuhkan. Itu saya bisa tergambar dalam pikiran saya Bu. Jadi saya merasa sangat lega, dan dari coaching kita hari ini saya merasa sangat nyaman ya Bu, karena coaching kita ini santai seperti itu, tidak menegangkan, tidak menakutkan. Jadi saya bercerita kepada Bu Dia itu merasa tanpa ada beban. Yang tadinya memang saya membawa beban ya Bu. Dari bebannya di sini, bagaimana muridku nanti kalau seperti itu terus, seperti ini. Jadi setelah saya bercerita kepada Bu Dia, dan Bu Dia sudah bisa mengarahkan saya untuk memberikan solusi, saya jadi merasa lebih baik, dan beban yang ada di pikiran saya itu jadi hilang Bu Dia, seperti itu. Iya, berarti coaching ini memang benar-benar bermanfaat ya Bu. Kita bisa sharing untuk menemukan solusi dari masalah kita. Nah, dan pastinya juga memang sudah kita laksanakan sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yang mana memang mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab kita sudah bahas di dalam percakapan kita. Oke, baik, terima kasih Ibu atas balik yang diberikan.